Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Properti 360, sahabat properti semuanya. Alhamdulillah, kali ini saya berada di salah satu kawasan yang cukup menarik nih. Berada di Bogor ya, Kabupaten Bogor, di sekitar jalur dari IPB ke arah Lewiliang ya, atau tepatnya di Ciampea atau Tegalwaru. Nah, kawasan ini itu sangat menarik karena apa? Ini di dalam satu kawasan terdiri berbagai macam klaster dengan desain bangunan yang unik-unik dan juga menawarkan investasi yang unik lainnya juga. Di dalam kawasan ini juga agrowisata yang lengkap ya, ada perkebunan dan lain sebagainya. Terus juga ada 3 pesantren yang sangat recommended lah buat anak bapak ibu semuanya tinggal di sini. Kali ini saya akan mereview salah satu rumah yang memang itu desainnya unik, tipenya Osmani. Seperti apa pasti bapak ibu penasaran. Nah, ini dia tipe bangunannya. Gimana? Menarik banget bukan teman-teman semuanya? Nah, ini adalah tipe Osmani, teman-teman. Desainnya ala Turki-Turkian gitu ya. Ala Turki-Turkian gitu, jadi keinget Erdogan gitu ya, teman-teman. Nah, ini tipe konsep Osmani yang berada di salah satu kawasan agrowisata dengan fasilitas yang lengkap, teman-teman. Nah, tepat di depan kita ini tipe Osmani yang sangat unik dan ciri khas ya. Sebenarnya untuk finishing warna ini ada beberapa pilihan tipe warna, teman-teman. Ada yang biru seperti ini, teman-teman juga bisa pilih juga warna yang kuning ya, yang kuning. Nah, kita coba review lengkap, teman-teman ya. Di satu bangunan ini itu bangunannya luas 30 ya, untuk tanahnya itu kurang lebih mulai dari 60 dan juga 70. Nah, kebetulan ini yang tipe 70 nih, 30/70 teman-teman ya. Nah, ini sudah ada, kalau teman-teman lihat ini saya injek, ini sudah ada carport ya. Ini cukup untuk SUV atau Pajero dan lain sebagainya, ini cukup banget karena ini cukup luas, hampir kurang lebih 4,5 meter nih ya. Dengan panjang dengan lebar kurang lebih 3 meteran gitu ya. Dan di sebelah carport ini juga masih ada sisa tanah karena ini di hook ya, ini bisa untuk taman dan lain sebagainya gitu. Dan ini dindingnya ini kalau teman-teman lihat ini pakai roster ya. Untuk dinding pagarnya ini pakai roster. Cakep, ini tinggal dicat aja sih ini sebenarnya biar detailingnya makin jelas gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, nah ini apa namanya? Untuk bangunan ini memang didesain cukup unik ya. Jadi banyak list-list yang memang ini bikinan tukang ya. Ini kreativitas tukang di sini ini dijamin ya, dijamin atau dipertanyakan, ini harus kreatif banget nih ya. Ini list untuk jendelanya gitu ya. Bukan kusen ini karena kusennya ada sendiri, ini kusennya kusen kayu nih teman-teman ya. Kusennya kusen kayu gitu, dengan jendela, daun jendelanya juga kayu, ini kacanya dibentuk kotak-kotak seperti ini, jadi makin estetik dan makin cantik. Nah, kalau untuk tembok atau dinding depan ini ya, bagian carport ini itu ada aksen-aksen keramik yang motifnya seperti ini nih ya, motif-motif keramik seperti marmer nih ya. Ini di batik gitu, yang keramik-keramik, model keramik di batik. Dan uniknya itu sengaja dibikin ngacak. Jadi di sini banyak motif keramik batik yang memang cukup menarik ya. Seolah-olah kayak berantakan, tapi kalau diperhatikan dari jauh fotonya itu jadi lebih bagus gitu ya. Nah, di bagian sini, ini di bagian sini itu juga tersedia jendela. Ini jendela kamar ya. Oh, ternyata di atasnya jendela tadi itu ada juga bukaan kaca ya, untuk pencahayaan ya, untuk pencahayaan, tapi ini nggak bisa dibuka ya, jadi mati gitu dibikin. Nah, ini ada tamannya juga, di sini ada taman. Nah, ini juga sudah termasuk lampu hiasan seperti ini teman-teman ya. Oh, cukup menarik juga ini ya, ini nyorot ke atas dan juga ke bawah, jadi penasaran sebenarnya suasana sorenya itu seperti apa gitu ya. Nah, selain carport di sini juga ada teras ya, ada teras yang mana di sini juga sudah dikasih topian ya. Topian ini cukup tinggi juga nih topiannya, dan juga cukup lebar sehingga air itu nggak tampias atau nggak masuk langsung ke dalam pintu gitu ya. Dan ini juga masih ada space
ya, masih ada space. Ini sebenarnya bisa buat parkir motor, cuman memang agak PR-nya ini teman-teman. Atau bisa dikasih papan juga sih, tapi kayaknya harus motong lagi. Nah, ini harusnya developer itu ngasih jarak tangganya ini agak masuk ke sini harusnya. Jadi kalau ketika dikasih akses untuk motor itu aman. Karena itu juga sangat penting ya, biar lebih aman lagi kalau motor ditaruh di dalam rumah atau setidaknya masuk ke halaman rumah. Kalau dari atasnya, tembok atas ini emang sengaja sama developer dibikin ke atas gitu ya, tinggi ke atas gitu, biar kesan kalau dilihat dari luar itu gagah teman-teman ya. Nah, padahal ini teman-teman juga ini rahasia juga nih buat teman-teman semuanya ini ya. Sebenarnya ini salah satu trik visual yang mana kalau untuk dari segi bangunan itu sebenarnya jauh lebih hemat. Karena apa? Gentengnya itu akhirnya cuman dari atas ke bawah gitu doang. Jadi gentengnya itu flat. Ya, gentengnya itu flat seperti ini. Nah, inilah yang bikin hemat dari segi pembangunan. Makanya rumah ini pun juga dijual murah, cuman 280 jutaan, padahal desainnya sekeren ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau bangun rumah, nah ini juga biar terlihat gagah tinggi, ini juga bisa salah satu solusinya ini. Hampir tingginya kurang lebih 5 meter ya. Wah, padahal ini tidak bikin boros karena ini hanya temboknya aja yang ditinggiin, tapi kalau segi gentengnya itu sama. Jadi gentengnya cuman nurun gini ya. Nurun gitu. Nanti kita kasih contoh yang genteng yang kelihatan dari belakang gitu ya. Nah, terus di atas itu dikasih list-list aja itu ya. Dikasih list-list cor gitu, dikasih list-list cor. Bulatan-bulatan kecil jadi makin unik dan asik gitu. Nah, kalau dari segi topiannya ini, itu kalau teman-teman perhatikan ini topiannya agak membentuk seperti kubah gitu ya, membentuk seperti kubah. Ini dia dari aksen genteng nih sebenarnya. Ini sebenarnya genteng yang ditata gitu ya. Ini genteng beton yang ditata, yang warna hitam ini. Tapi jadi keren yang warna hitam ini. Nah, kalau yang atas, wah itu dikasih kayak kubah gitu, kerucut gitu, ngelangkung. Itu juga bagus tuh. Jadi bikin menarik dan bikin gagah tuh ya. Dan tengahnya dikasih gipsum dengan motif bulat seperti itu. Keren banget lah pokoknya. Nah, di samping sini ya, di samping dari taman ini juga kita bisa masuk ke samping sini, ruangan samping sini. Ya, ini sebenarnya ini ruangan samping ini bisa dimanfaatin untuk taman ya. Ini bisa dikasih ditanemin rumput gitu, atau teman-teman kasih batu-batuan terus ditaruh rumput sintetis, ini juga cocok banget gitu. Oke. Kita coba lihat detail-detail lainnya teman-teman. Nah, ternyata teman-teman dari segi set atau pengaturan ruangan untuk tipe 30 ini cukup unik dan cukup menarik nih buat teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman dapat terinspirasi dari video ini ya, dan juga dari konsep bangunan tipe Osmani ini. Nah, ini di depan ini kita langsung masuk ke ruang living roomnya atau ruang keluarga dan juga ruang berkumpul, yang mana di ruang berkeluarga ini itu kalau kita lihat ya, di depan sini itu ada jendela ya, ada jendela, dan ini jendelanya juga bisa dibuka nih. Jendelanya bisa dibuka gitu ya, jendela itu bisa dibuka. Nah, sebelah sini kalau teman-teman perhatikan itu dia langsung ada kaca ya, pintu kaca, yang mana ini pintu kacanya ini bisa dibuka full, ini bisa dibuka full semuanya ya, bisa dibuka full semuanya. Ini ada kuncinya ya, cuman memang ini kuncinya kita nggak megang, jadi ini bisa dibuka full dan ditaruh di sini. Nah, cuman memang di ini yang agak PR itu nanti teman-teman ngeset di segi TV ya. Kalau mau naruh TV di living room itu agak PR ya, kemungkinan besar di sini lah ya, kemungkinan besar di sini untuk ngeset TV-nya. Tapi ya walaupun memang agak sedikit ngeganggu gitu ya, ngeganggu, tapi ya memang ini jadi catatan ya, jadi catatan. Oke, di ruang living room ini, nah dari catatannya, karena kalau naruh di sini nggak ada colokan ya, nggak ada colokan, karena colokan semuanya ada di sini. Ya mungkin memang niatnya developer naruhnya di sini mungkin TV-nya ya. Walaupun kalau naruh TV di sini bakal kena ini ya, ini kekurangannya lah ya. Tapi ya nanti coba bisa dipertimbangkan untuk developer. Nah, ini sudah ada colokan, sudah ada saklar lampu juga. Nah, ini saklar lampu juga dari Bruco. Kualitasnya ya, ini saklar lampunya Bruco. Terus ini ada screen ya, meterannya. Ya, meterannya di luar itu screennya. Nah, gitu. Terus
finishing dari plafonnya ini GRC ya. Cuman finishingnya ini hanya ditempelin GRC juga ya, ditempelin list GRC gitu. Nah, cuman ini kalau melihat pekerjaan tukangnya ini rapi ya, dari sudut-sudutnya ini terlihat gitu. Nah, dari ruangan living room ini cukup menarik. Ini di sini langsung ada dapur teman-teman ya, langsung ada dapur. Yang mana dapur ini juga sudah lengkap. Di sini ada wastafel ya, wastafel. Terus ini juga ada colokan. Ini kemungkinan besar fungsinya untuk kulkas ya, menaruh kulkas. Terus di wastafel di sini juga sudah disediakan tempat untuk masak atau ini untuk kompornya gitu, dan di sini untuk rice cookernya gitu, karena di sini ada colokan rice cookernya juga nih ya, rice cooker atau misalnya mau ngeblender dan lain sebagainya. Nah, ini meja kompornya gitu ya. Ya kalau hemat saya sih pakai kompor yang satu aja ya, tapi kalau buat rumah kurang kayaknya kalau cuma satu. Ini dua juga cukup. Dan ini udah ada settingan lubang untuk kompor, itu nanti bisa dilihat nanti di sini ya, untuk kompor, untuk selangnya gitu ya, untuk selangnya. Dan di sini teman-teman ya, di sini itu sudah dikasih kitchen set tapi cuma bawahnya aja nih ya, sudah dirapikan seperti ini sama pihak developer ya, worth it lah ya. Ruangan ini itu kesan nyamannya itu dapat ya, karena penghawaannya ini juga cukup ya, penghawaannya cukup, dan juga tinggi plafonnya itu juga tinggi, sama kayak depan tadi ya, tinggi plafonnya kurang lebih 3,5 meter. Terus di sini juga ada penghawaan dan pencahayaan ya, ini ada jendela yang mana bisa dibuka, jadi angin itu bisa masuk. Terus ditambah di sini juga ada jendela juga yang tadi kita lihat dari luar tadi tuh. Nah, ini jendelanya juga bisa dibuka. Nah, ini unik juga nih. Ini di sini ada jendela seperti ini, cuman ini manfaatnya saya belum dapat nih. Kira-kira ini untuk apa gitu ya? Karena ini benar-benar belum full 100% finishing. Ya, nanti kalau full 100% finishing kegambar lah ini dikasih lubang seperti ini manfaatnya untuk apa. Nah, untuk kamar berikutnya, kamar kedua ini cukup luas. Kalau saya lihat ini kurang lebih luasnya itu 250 kali 250 ini ya, kurang lebih. Ya cukup nyaman lah kalau untuk anak ya. Nah, ini ada dua pintu nih. Ada pintu pertama ini ya. Ini antara dua pintu atau seperti apa saya juga kurang paham nih. Kemungkinan ini nantinya akan dikasih kaca yang bagian sini. Gitu, akan dikasih kaca jadi bisa melihat keluar gitu ya. Di kamar ini juga itu juga cukup lega karena ada jendela juga di atas dan juga ada jendela di samping seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat jendela samping di sini. Nah, kalau untuk kamar mandi ini cukup, bisa dibilang ini cukup luas ya teman-teman ya. Toiletnya duduk, terus ini juga sudah ada shower nantinya ya. Cuman ini showernya belum dipasang ya. Ada shower di atas belum dipasang. Ini juga sudah disediakan untuk water heater ya, sudah disediakan water heaternya juga, akses untuk water heater gitu ya. Biar nggak ngap di dalam, ini juga dikasih exhaust nih ya. Sebenarnya sih cukup jendela aja ya, tapi nggak apa-apa dikasih exhaust. Nah, kalau untuk jendela, kalau untuk pencahayaannya ini malah dikasih aksen kaca-kaca seperti ini, di motif kaca seperti ini, glass block seperti ini. Bagus sih ya, bagus. Cuman tadi itu ngapnya itu tadi teman-teman yang jadi pertanyaan ya, walaupun ada solusinya ya dari sini ya, itu tapi cukup keren. Nah, kalau untuk keramik bawah, nah ini keramik bawah ini agak kasar gitu, jadi nggak bikin licin lah ya, aman lah, safety lah kalau pas basah gitu, jadi jangan takut untuk terpleset gitu. Nah, itu tadi kita jalan-jalan di tipe Osmaninya gitu, di tipe Osmaninya, bangun Osmani yang sangat unik. Mungkin ini baru pertama kayaknya ya desain seperti ini yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, nah itu tadi proses jalan-jalan kita ngelihat tipe Osmani yang keren ini ya teman-teman. Ya walaupun memang banyak tadi di video saya ngasih catatan-catatan yang memang itu nanti bisa buat PR teman-teman sendiri kalau beli di sini, atau juga nanti buat developer lah. Kira-kira arahnya kemana, fungsinya kemana itu, tujuan dari ruangan-ruangan yang memang tadi belum detail dan belum jelasnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk tipe ini sekali lagi ini luas bangunan 30 ya, luas bangunan 30. Harganya itu mulai dari 280 jutaan. Gimana? Worth it nggak rumah sekeren ini? Harganya cuma 280 jutaan. Lokasinya di Ciampea, Kabupaten Bogor. Nah, kalau ingin info detail ya teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di
link deskripsi atau juga yang ada di bawah video ini ya. Oke, itu saja perjalanan properti 360 kali ini mereview sebuah rumah dengan tipe Osmani pertama yang ada di Kabupaten Bogor. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan ajak saudara, sahabat-sahabat semuanya untuk subscribe channel YouTube dari Properti 360. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video edukasi properti dari Properti 360 lainnya.